Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu min baladil haram ila baladil quds. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusiz zakiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sadaqallahul azim. Hadratul kiram, Bapak Ibu yang saya hormati, semoga Allah memuliakan, bil khusus pengurus DKM Baitur Rahman, khusus al-mukarram wal-muhtaram al-alim al-ulama al-fadil syekhuna guru kita semua, semoga Allah memuliakan, khusus untuk beliau, umum untuk kita semua, para ustadz, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintahan, semoga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam tanggal berapa? Takut salah. Tanggal 1 Sya'ban, betul ya? Malam ini kita akan sama-sama mengadakan amaliyah taqarrub ila Allah dengan cara memperingati Isra dan Mi'rajkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun saat ini sudah masuk bulan Sya'ban, tetapi enggak apa-apa. Karena sesungguhnya acara ini hanya seremonial. Sementara peringatan Isra Mi'raj kita biasa dan telah kita lakukan, amalkan setiap hari sebanyak 5 kali, yaitu sholat fardu. Semoga dengan wasilah acara ini Allah turunkan rahmat ridhonya kepada kita semua. Allah turunkan keberkahan kepada kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Semoga kita semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, dan kita mampu mengamalkan semua rangkaian amaliyah Ramadan dalam rangka mensucikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, jujur malam ini secara lahir ini musibah bagi saya, karena saya harus berbicara di para tokoh masyarakat, bil khusus di hadapan guru berbarus. Hapunten, secara lahir ini musibah sebetulnya, tetapi saya anggap ini anugerah. Secara ruhaniyah ini anugerah. Dengan ini mudah-mudahan saya bisa mengamalkan ilmu saya dalam rangka melaksanakan perintah guru saya. Kalau saya ngabangkang bisi kawalat, jadi dalam rangka melaksanakan piwarang sun guru, insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia, saat apa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan dimirajkan oleh Allah, dan saat apa Nabiullah, para nabi dan rasul yang lainnya di Isra dan dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua para nabi dan rasul
itu pernah diisra dan dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama Nabi Allah Adam, di antaranya ini. Kalau kita sebut semuanya panjang. Di antaranya Nabi Allah Adam, kapan dan bagaimana cara Allah mengisra dan memirajkannya bagi Allah? Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam Allah israkan, Allah mirajkan ketika beliau terhempas dari surga Allah Subhanahu wa taala, turun ke muka bumi ini. Jadi ketika itu Rasulullah Nabiullah Adam alaihissalam diisra dan dimirajkannya ketika turun ke muka bumi. Di dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa beliau ketika turun ke muka bumi, beliau sujud selama 40 tahun. Maaf, 40 hari. Sujud 40 hari. Tak berdiri, sujud aja selama 40 hari. Berarti puasa ya, gak makan, gak minum. Kemudian selama sujudnya beliau membaca kalimat taubat yang Allah ajarkan, yaitu sudah paham semuanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selama 40 hari dalam keadaan sujud. Itulah mi'rajnya baginda Nabi Allah Adam, kakek kita semua. Jadi ketika beliau turun, Allah turunkan dari surga menuju bumi, bukanlah itu merupakan laknat Allah, bukanlah merupakan laknat dan siksanya, tetapi ini merupakan anugerah Isra'nya beliau. Karena kalau beliau mungkin selama di surga terus, mungkin beliau tak pernah mi'raj. Selama beliau di surga, mungkin beliau tak pernah merasakan nikmat. Apa itu nikmat? Jadi seseorang bisa merasakan nikmat manakala dia pernah merasakan sakit. Kita 2 tahun lebih selama ini mengalami pandemi, diserbu oleh virus yang namanya COVID-19, namanya keren tapi serem. COVID-19, wah hebat, tapi riuh segala-galanya. 2 tahun lebih. Nah, ketika kita belum merasakan pandemi ini, kadang-kadang kita sebelumnya kita merasakan apa nikmat, bagaimana nikmatnya hidup ini. Sekarang susah segalanya, bisnis liur, umroh travel repot. Abdi biasanya sok ngarincangan jamaah ke Mekah, ngarincangan. Terus 2 tahun langkung hampa, ya Allah, kangen bisa. Tetapi ini nikmat. Kita rasakan nikmat karena semuanya usum. Bukan hanya kita, tapi semuanya sadayana kabagian. Nah, ini mudah-mudahan bagian daripada cara Allah mengisrakan kita, memi'rajkan kita usul ila Allah Ta'ala. Jadi Nabi Allah Adam alaihissalam mi'rajnya ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah, merasa diri bersalah. Jadi kalau kita sudah masuk kepada suluk adamiyah, kita selamanya harus merasakan diri berasa salah, sportivitas. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam pasrah kepada Allah, mengaku segalanya itu adalah kesalahannya, bukan menyalahkan iblis, tidak menyalahkan Siti Hawa. Gara-gara Siti Hawa ajak-ajak, gara-gara si iblis ngagoda kaulah, enggak. Tapi bahasa beliau, ungkapannya yang sangat indah. Rabbana zalamna anfusana, aku yang salah ya Allah, aku yang salah. Nah, ketika sujud kepada Allah, itulah mi'rajnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, beliau selama 30 hari berpuasa di Guha Tursina, di Bukit Tursina. Kata malaikat Jibril, wahai Musa, selama engkau di sana, engkau tidak boleh gosok gigi, kau tidak boleh menyiwak. Itu perintah malaikat Jibril kepada Nabi Musa. Setelah pas 30 hari, Nabi Musa lupa. Pas dia menyentuh giginya, bau. Kemudian dia mencari
satu batang, yaitu irak, kayu arok ya, kayu arok yang biasa digunakan untuk menyiwak. Kemudian dia siwak, ternyata Allah tahu, malaikat Jibril tahu, kenapa kau larang, kenapa kau langgar? Sehingga kata Allah, wahai Musa, tambahkan, genapkan itikafmu, tahannusmu, berapa? Jadi 40 malam. Asalnya 30 malam ditambah 10 jadi 40. Para ahli tasawuf mengatakan bahwa yang 30 malam ini itulah Isra-nya Nabi Allah Musa alaihissalam, dan yang 10 hari ini, 10 malam ini itulah Mi'rajnya baginda Nabi Allah Musa alaihissalam usul ilallah. Siapa lagi? Nabi Allah Yunus alaihissalam. Nabi Yunus, beliau salah seorang hamba Allah, Rasulullah, Nabi Allah yang secara bahasa kita itu putus asa ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh menyampaikan risalahnya di umatnya, kepada umatnya, sementara umatnya bandel, susah dibawanya. Manusiawi, barangkali beliau juga merasa kesal, jengkel, ningali umatnya hese dibawa, hese dirobah. Nah, jadi kalau di sini ada ustadz yang putus asa meninggalkan umatnya karena bandel-bandel, ini bagian daripada sifat Nabi Yunus alaihissalam. Nah, suatu hari Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kampungnya, kemudian menyeberang lautan dengan menggunakan menaik kapal. Di kala itu Nabi Yunus badannya nggak terlalu besar, biasa-biasa saja. Tapi ketika beliau naik ke kapal itu, ternyata kapalnya oleng, goyang, nggak kuat menampung orang-orang di sana. Ternyata ada Nabiullah Yunus alaihissalam yang kata para ahli, beliau itu naik ke kapal itu membawa beban semua kampung yang ada di sana. Sehingga walaupun badannya kecil tapi berat luar biasa, sehingga menimbulkan kapalnya oleng. Akhirnya nahkodanya membuat satu undian. Diundi, ini siapa yang kebagian, dia harus turun. Sampai satu kali ternyata Nabiullah Yunus alaihissalam dapat undiannya. Kedua kali, sampai ketiga kali, akhirnya beliau dapat terus. Nahkoda bingung, ini orangnya kayaknya orang soleh kecil, kok bisa berat begini? Tapi ini merupakan keputusan bersama, wahai Anda harus loncat ke lautan. Loncatlah Nabi Yunus alaihissalam. Izin Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh mengutus seekor ikan namanya ikan hut, langsung menelannya. Kita bayangkan Nabi Yunus alaihissalam berada dalam ikan, dalam perut ikan. Ada yang mengatakan fi salasati zulumat, ada yang mengatakan fi arba'ati zulumat, ada yang mengatakan 3 kegelapan, juga 4 kegelapan. Yang pertama kegelapan dalam kadut, non kadut khusus punya. Yang ketiga ya itu. Yang kedua gelap dalam perut ikan, dan yang ketiga gelap dalam lautan. Nah, di sanalah Allah Subhanahu wa taala melahirkan, memberikan nun. Apa itu nun? Nunnya dalam dirinya muncul keluar. Dhunnun. Apa itu nun? Nur, cahaya. Cahaya dalam dirinya keluar, memancarkan, sehingga izin Allah Subhanahu wa taala, Allah ilhamkan, wahyukan padanya untuk membacakan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berapa lama? Sampai 40 malam, 40 hari, 40 malam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita lihat redaksi bahasa yang beliau sampaikan itu tidak jauh berbeda dengan bahasa yang disampaikan oleh baginda Nabiullah Adam alaihis salam. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, mengaku dirinya bersalah. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka, ujungnya inni kuntu minadh dhalimin. Sama-sama mengaku bersalah. Saya yang salah ya Allah, bukan umatku yang salah, bukan masyarakat yang salah, tapi aku kabur. Salah ya Allah, hampura kepada saudaranya, inni kuntu minadh dhalimin. Itu semua menyatakan kesalahannya, jadi merasa bersalah. Itulah mi'rajnya baginda Nabi Allah Yunus alaihis salam. Ada lagi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, oleh si Namrud dan balad-baladnya.
Ketika itu Jibril datang menghampirinya. Wahai Ibrahim, apakah kau perlu bantuanku? Enggak usah, kata Nabi Ibrahim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup hanya Allah lah penolongku dan Allah sebagai pelindung. Izin Allah Subhanahu wa taala itu api yang sangat besar. Enggak apa-apa, enggak ngepek apa-apa kepada Nabi Ibrahim. Di sanalah ruhnya naik ke Allah Subhanahu wa taala. Disitulah proses mi'rajnya baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu hampir semua para nabi di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah. Tetapi Isra dan di-Mi'rajnya mereka semua itu lebih berbeda dengan Nabi Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para nabi, para rasul selain baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Mi'rajnya hanya ruh faqat, ruh bas. Sementara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berruhi wal jasad, ruh dan jasadnya naik ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Baru kita masuk kepada inti, yaitu seputar Isra dan Mi'raj. Kita paham semua bahwa Isra itu diberjalankannya baginda Rasul dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Nggak usah panjang-panjang terus hafal semuanya. Kemudian dari situ beliau dimi'rajkan melewati 7 lapis langit. Pertama beliau bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam di langit pertama, namanya Sama'ul Ardh. Ketika itu Nabi Allah Muhammad SAW melihat Nabi Adam, menyampaikan salam kepada beliau. Ahlan wa salam ya ibni salih. Selamat datang wahai anakku yang saleh. Ahlan wa salam ya Nabi Allah. Kemudian Rasulullah melihat Nabi Adam alaihissalam menengok ke kanan, bahagia, ceria. Jadi ketika menengok ke belah kanan, ceria, bahagia. Sementara ketika menengok sebelah kiri, maka nangis. Ditanya, Rasulullah bertanya kepada mereka Jibril, wahai Jibril, kenapa Nabi Adam seperti itu? Kata beliau, Nabi Adam di sebelah kanannya ada golongan umatnya yang ahli ibadah, yang ahli soleh, sehingga beliau bahagia, senang melihatnya. Sementara ketika di sebelah kirinya ada golongan umatnya, keturunannya, anak cucunya yang durhaka kepada Allah, sehingga beliau merasa sedih melihat mereka. Kemudian Rasul naik ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ketujuh bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada sekitar 7 nabi yang beliau bertemu sekitar selama perjalanan beliau ke Mi'rajnya Allah, ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilepas oleh Jibril karena beliau enggak mampu sampai ke atas, sampai Sidratul Muntaha, Mustawa, hingga arasy Allah Subhanahu wa taala, dan di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu musyahadah dengan Allah, kharru sujada, dan keadaan sujud. Beliau memandang Allah enggak kuat. Beliau melihat Allah enggak kuat, sehingga caranya sujud beliau. Singkat cerita, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan oleh-oleh, yaitu ibadah salat. Asalnya berapa rakaat? 50. Kemudian beliau turun ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim, cuek. Langit ke-6 bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang kau telah dapatkan dari musyahadahnya engkau dengan Allah? Kata Nabi Muhammad, aku mendapatkan oleh-oleh salat 50 waktu. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, sungguh engkau enggak kuat, umatku kecil-kecil. Jangan kau umatmu yang kecil, umatku yang besar-besar, yang gede-gede enggak akan kuat. Coba sampaikan lagi kepada Allah, memohon kepada Allah, minta diskon, jangan 50 waktu. Dalam kisahnya sampai 5 kali Rasulullah Mi'raj. Dan hasilnya, finalnya, ujungnya 5 waktu. Hadirin yang berbahagia, ketika para nabi dan rasul Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, wusul langsung kepada Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ruhnya, Nabi Muhammad dengan jasadnya. Nah, apa mi'rajnya kita selaku orang beriman? Nah, bagi kita mi'rajnya adalah as-shalah, ibadah salat.
As-salatu min rajul mu'minin. Ada lagi mengatakan as-salatu min rajul arifin. Nah, sementara ini fenomena yang terjadi, banyak kondisi salat kita belum mampu memirajkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat yang kita lakukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, sehingga salat yang kita lakukan tidak ngefek. Tidak ada dampak positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, janji Allah bahwa sungguhnya ibadah salat itu adalah sebagai pilar benteng dari perbuatan keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Janji Allah itu. Janji Allah. Tetapi buktinya fenomena yang terjadi, banyak orang yang melaksanakan sholat tapi maksiat jalan. Jangan orang lain, kita juga. Pribados saya, diri saya jujur aja. Sholat insya Allah nggak ketinggalan. Tetapi belum mampu menjaga maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga lahir istilah STMJ. STMJ. Sholat terus maksiat jangan. Apakah Al-Quran yang salah? Apakah janji Allah yang salah? Tidak. Kalau kita sholat gak pernah ketinggalan, sementara maksiat jalan terus, ini bukan salah Al-Quran, bukan salah Allah, tetapi sholat kita yang perlu dipertanyakan. Apakah kualitas kita sholatnya sejauh mana? Kualitas ibadah sholat kita, apakah hanya sekedar melaksanakan kewajiban, menggugurkan kewajiban, akan betul-betul. Kemudian di dalam tafsir Ruhul Bayan ketika menjelaskan tentang ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sana disampaikan bahwa ada dua ibadah. Ada dua ibadah. Yang pertama ibadah zahir, salat, zakat, puasa, naik haji, umroh, sedekah. Lahiriah, ibadah lahir zahir. Yang kedua ada yang disebut dengan ibadah batiniyah. Seperti apa? Ikhlas, ridho, khusyuk, sabar, syukur, dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan-perbuatan amal ibadah batiniyah atau nabi ruhiyah. Nah, terus bagaimana kalau kita sholat kita agar mampu memirajkan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin? Tentunya kita lakukan sholat bukan hanya sholat lahiriah, bukan hanya sholat zahiriyah, tetapi harus diikuti dengan ibadah ruhiyah. Sholat ruhiyah, ibadah batiniyah. Sholat yang tanpa ruh, sholat yang hanya sekedar mengamalkan, memperhatikan syarat sahnya dan rukunnya saja, itu gak mampu menjadikan kita al-mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu sekedar kewajiban, menghanguskan kewajiban. Jadi saat ini PR kita dalam rangka memperingati Islam ini, yuk kita belajar. Kita belajar sholat bukan hanya lahir saja, tetapi ikuti dengan ruh kita, batin kita, qalb kita. Bagaimana caranya? Pertama, sholat kita harus kita tunaikan, dirikan dengan keadaan ikhlas karena Allah. Ikhlas, insya Allah ikhlas. Tidak, bukan karena siapa-siapa kita sholat, bukan karena sang mertua, bukan karena masyarakat, bukan karena guru kita, tetapi hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita mampu semuanya ikhlas. Di dalam kitab Syarah Hikam Iqadul Himam itu ada 3 level tingkatan ikhlas. Yang pertama ada yang disebut dengan ikhlas umum atau ikhlas awam. Ikhlas awam. Bagaimana? Yaitu orang beramal ibadah, orang beramal soleh karena Allah. Beliau mengamalkan suatu ibadah demi mencari kebaikan dunia dan akhirat. Contoh, kita terkadang membaca Al-Quran ini, membaca Al-Quran, baca surat Waqiah misalkan. Terkadang dalam diri kita, hati kita terbersit, kita membaca surat Waqiah karena pengen ekonomi lancar, pengen uang, pengen harta, mau benghar,
mau kaya karena Al-Waqiah surat Al-Ghina. Tetapi juga kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlasnya ikhlas awam. Kita terkadang, saya pribadi terkadang begitu. Maca Yasin hoyong anu bla 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 bla. Baca Al-Kafi terkadang hoyong anu bawa kebutuhan hajat banyak. Terkadang seperti itu. Enggak apa-apa, itu juga termasuk ikhlas. Apalagi salat duha. Saya pribadi terkadang salat duha akan kerepet uang. Pengen ekonomi lancar, namanya salat ekonomi dalam bahasa kita. Saya salat ekonomi. Nggak apa-apa, kita salat karena ingin kebaikan dunia, tetapi juga kita mengharapkan ridho Allah. Tetapi levelnya baru level yang pertama, itu namanya ikhlas orang-orang awam, level kita. Yang kedua naik lagi setingkat, namanya ikhlas al-khusus. Ikhlasul khusus. Ikhlasnya orang-orang khusus. Siapa mereka? Yaitu mereka beramal soleh, beramal ibadah, tidak mengharapkan kebaikan dunia, tetapi mereka hanya mengharapkan kebaikan akhirat. Mereka ibadah, salat, puasa, zakat dan lain sebagainya, ingin mendapatkan surga Allah. Mereka beribadah karena takut masuk neraka. Tetapi mereka tidak, nggak usah dunia-duniaan, nggak perlu. Saya ibadah karena ingin mendapatkan surga dan jauh dari neraka. Itu level yang kedua, namanya ikhlasul khawas, khusus. Dan yang tertinggi adalah khawasil khawas. Ikhlas al-khawasil khawas. Orang yang super khusus. Bagaimana? Yaitu orang yang beribadah, mereka bukan dan tidak mengharapkan kebaikan dunia ataupun akhirat. Tidak ingin bahagia, tidak ingin kaya, tidak ingin uang sebagainya. Dia beribadah, melakukan salat dan lain sebagainya, tidak takut dengan api neraka dan tidak ingin masuk dalam surga. Apa? Dia beribadah karena Allah telah memerintahkannya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka ibadah hanya karena Allah telah memerintahkannya untuk beribadah. Itulah orang yang khawasil khawas ikhlasnya. Ya, mudah-mudahan ahli pengajian orang-orang Batu Dua di sini semuanya, kita semua masuk ke level yang ketiga, izin Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah bukan karena apa-apa, karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memerintahkan kita untuk beribadah. Kalau Allah telah merahmat kita, kalau Allah telah ridho kita, surga nggak usah dipinta, neraka nggak usah dipungkir-pungkir. Janji Allah, rahmat Allah, surga bagiannya tanpa diminta pun. Nah, mudah-mudahan level yang ketiga kita dapatkan izin Allah Subhanahu wa taala. Diulang. Jadi bagaimana salat kita agar kita betul-betul mi'raj kepada Allah, agar salat kita menjadi alat mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita salat dengan ikhlas. Mudah-mudahan salatnya bukan karena apa-apa, bukan karena ingin dunia, bukan karena ingin apa-apa, karena Allah telah memerintahkan kita untuk melaksanakan salat. Yang kedua, khusyuk. Lakukan salat kita khusyuk, yaitu dengan cara khudurul qalbi, menghadirkan hati. Emang enggak mudah khusyuk itu. Jujur, saya cuman bisa ngomong, prakteknya berat. Insya Allah akan mak tos khusus sadayana. Saya sering salat subuh bingung. Pas di waktu mau menjelang salam di rakaat yang kedua, bingung tadi teh kunut apa henteu kunut teu padahal kunut kantos habis sujud sahwi nyadira sementara makmum teu sujud sahwi diam itu naon teh saking uleng nyamutan teh nyamutan naon uleng ngalamun da kitu kalau kita salat ngalamun teu karawas terang-terang beres beunang bingung gitu rakaat sabaraha itu tanda kita belum bisa hadir qalbi ini. Sementara di antara cara kaifiat bagaimana kita bisa mampu khusyuk dalam salat, di antaranya qalbi kita hadir. Apa-apa yang kita bacakan, baik af'al maupun qaliyah, gerak-gerik kita ataupun bahasa kita, ucapan kita ikut dengan hati. Hati juga ikutin. Susah ya? Luar biasa ini. Terkadang ketika kita memindahkan Allahu Akbar, nyatanya Allahu Akbar terbuka semua al-mukasyafah terbuka saudara jadi luar biasa saudara semua masalah kehidupan berai terbuka semuanya dari hal yang sangat kecil sampai yang besar terbuka ketika ibadah
sehingga kita tidak mampu hati kita melihat, membayangkan kalimat-kalimat bacaan yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dang 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 waladdallin. Lisan membaca Fatihah, sementara hati aya di pasar, aya di sekolah, aya di kantor, di mana-mana. Ngencar eta hati ka mana-mana. Susahnya ya Allah. IPR, mudah-mudahan izin Allah, ridha Allah. Allah berikan kehusuan hati kita hadir manakala kita melaksanakan salat. Yang ketiga, biar cepat. Bagaimana salat kita bisa, mi'raj kita bisa menjadi alat mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ridha. Yang apa? Yang ketiga, ridha. Sabar. Ridha dan sabar terhadap semua perintah Allah. Untuk kulutus itu ada wae, salat wae, bieu sikanan magrib ayeuna sisa deui. Kan paksanya. Ridha. Nah, luar biasa ya. Ikhlas, ridha. Nah, ikhlas, khusyuk, ridha. Leres itu. Yang keempat, tawadhu. Tawadhu. Ketika kita takbir mengangkatkan tangan dengan membaca Allahu Akbar, kita yakinkan bahwa kita seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Itulah musyahadah namanya. Kalau kita tak mampu musyahadah, yakinkan bahwa Allah melihat kita, menyaksikan kita beribadah, salat, muraqabah namanya. Nah, apa namanya? Saya ulang. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, khusyuk. Yang ketiga, ridha. Dan yang keempat, tawadhu. DP. Ulah ketika Allahu Akbar. Ketika kita takbir, anggap kita sedang komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tawadhu? Kita lihat makhluk Allah yang luar biasa hebat ibadahnya. Dia bernama Azazil. Dia seorang hamba Allah. Makhluk Allah yang telah melewati suluk nafsiyah selama ribuan tahun. Ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, dan Allah tempatkan dia di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia sebagai khadimul jannah kala itu. Sebagai khadim penjaga surga, hebat, luar biasa Azazil ini. Ribuan tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadahnya selevel dengan para malaikat. Namun makhluk ini namanya Azazil, ini hatinya nggak bisa nggak bisa mi'raj. Ruhnya nggak bisa mi'raj. Kenapa? Dalam dirinya ada sifat sombong, ada sifat iri, dengki, naon deui? Ya, sifat-sifat penyakit hati eta. Sombong. Mana ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan semua makhluk yang ada di langit, penghuni langit termasuk malaikat dan Azazil ini enggak mau. Apa? Allah memerintahkan sujud kepada Nabi Adam. Si Azazil ini enggak mau sujud. Wong saya diciptakan dari api sementara Adam dari tanah. Masa saya harus sujud kepada tempat yang aku injak-injak selama ini? Dari situlah Azazil berubah nama. Siapa? Iblis. Aisyun min rahmatillah. Jauh, ba'idun min rahmatillah. Aibidun min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu seorang hebat asalnya, ibadahnya kepada Allah. Suluk nafsi aja luar biasa, ibadahnya hebat, tetapi ketika itu hatinya enggak bisa. Ada sedikit penyakit dalam hatinya luar biasa. Sehingga menjatuhkan dirinya dari surga, dari penghuni surga menjadi penghuni neraka. Apa maknanya? Nah, kalau kita ingin mi'raj, salat kita ingin menjadi alat mi'raj kita kepada Allah, wusul ilallah ta'ala, di antaranya ketika kita salat harus tawadhu. Kebalikan sombong adalah tawadhu. DP. Hadap asor. Ulah mentang-mentang salat batur sangun nawi Allahu Akbar, culak silu sebagainya. Yakinkan bahwa di hadapan kita ada Allah Subhanahu, bahwa kita musyahadah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tak mampu musyahadah karena itu levelnya makomnya luar biasa, level yang paling tinggi, yakinkan bahwa Allah menyaksikan kita, mencerong ulang saudara. Melihat kita. Mudah-mudahan salat kita yang selama ini kita lakukan pertama
disertai dengan keikhlasan. Yang kedua disertai dengan kekhusyuan. Kemudian ridha dan sabar manakala kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan diakhiri dengan tawadhu. Mudah-mudahan insyaallah. Insyaallah ujungnya yang terakhir asyukru billah, dalam rangka kita salat dalam rangka tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud kita syukur kepada Allah yang telah memberikan anugerah nikmat kepada kita, wujudnya adalah dengan cara melaksanakan salat. ETW-nya gendapnya kita 6 aja, 6 poin yang mudah-mudahan bisa menghantarkan salat kita menjadi alat, menjadi sampai kepada Allah Subhanahu. Ketika salat kita bukan hanya zahir tetapi diiringi dengan batin rohani kita, insyaallah salat kita betul-betul menjadi tameng kita dalam kehidupan, mampu menjaga diri kita dari perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga salat yang kita lakukan betul-betul menjadi fundament semua amal baik kita, amal ibadah kita. Salat kita menjadi dasar semua amal ibadah kita. Haji, umrah, salat sunat, puasa, sedekah dan lain sebagainya, mudah-mudahan menjadi diterima Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama amal ibadah yang akan kelak di yaumil qiyamah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-shalah. Fa idza salahat sa'iru amali wa idza fasadat sa'iru amali. Apabila salatnya baik sesuai syarat dan rukunnya, syarat sahnya, apalagi ditambah dengan yang 6 poin tadi, insyaallah semua amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau salatnya rusak, belang betong, apalagi jangan harap semua amal ibadah yang lainnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat menjadi barometer bagi amal ibadah yang lainnya. Yang salatnya baik maka semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Salatnya jelek, hampura, amal lainnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Atau sesakitunya. Hapunten pangarsa. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan khusus untuk saya pribadi, umum untuk kita semua. Jadi kita mengharap Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah dengan izinnya, dengan kekuasaannya, Allah memberikan rohani kita yang luar biasa, memberikan anugerah kemampuan beribadah bukan hanya lahiriah, bukan hanya batiniah, tetapi mampu juga beribadah dengan batiniah, rohaniah, sehingga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.